Jawa Tengah wilayah 3. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kerawuan panjenengan semua menghadiri undangan kami dalam acara temu rembuk pegiat dan gerakan penanaman rehabilitasi mangrove. Kenapa ada gerakan penanaman? Kebetulan kami tahun ini ada bantuan bibit cemara laut ya, yang untuk ditanam di Kota Semarang, khususnya di Pantai Tirang ini. Nah, kebetulan di sini itu kan pengelolanya Pantai Tirang, ada juga dari pegiat Semarang Mangrove, kemudian dekatnya juga ada Perjak ya. Nah, jadi kami ini orientasinya untuk menanami lahan yang ada di Pantai Tirang. Jadi tidak memfokuskan ini bantuan ke kelompok ini. Kami fokusnya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajril. Saya di sini mewakili kelompok Tani Mangrove Lestari. Saya mewakili Pak Sururi karena di sini saya sebagai generasi selanjutnya. Jadi selama ini kami melakukan kegiatan di Kelurahan Mangunharjo yang sebenarnya ada di Blok 3M, Kelurahan Mangangkulon, Mangunharjo, dan Mangangwetan. Pak Sururi sendiri sudah melakukan penanaman dari tahun 95, yang dimana dulunya 3M itu adalah pusat tambak udang windu sama ikan bandeng. Akan tapi pada tahun 90 akhir terkena abrasi total hingga 200 hektar habis, dan jarak rumah warga waktu itu cuma 700 meter, yang dimana waktu itu Bapak mencari seorang akademisi dan pemerintah untuk minta tolong bagaimana kedepannya desa 3M ini tidak hilang gitu aja, jangan sampai kita bedol desa. Nah, pada 97 Bapak alhamdulillah yang dikembangkan kita 2010 kita sudah mengembangkan namanya olahan mangrove. Pertama kali kita belajar mangrove, belajar olahan mangrove itu dari relawan asing dari Jerman sebenarnya. Ya, mungkin seperti itu Pak dari kami. Yang saya hormati Bu Rini, Bu, Pak Judi dan yang lain serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan Bapak, saya mewakili dari Perjak. Alhamdulillah pada malam hari, pada siang hari ini kesempatan untuk untuk menyampaikan apa yang timur rembuk pegiat dan gerakan menanam rehabilitasi mangrove ini. Bapak dan Ibu, yang pertama yang tadi yang Bapak sampaikan mengenai pengembangan bahwa saat ini perkenalkan, saya Anto dari kelompok Tripari yang ada di Trimulyo Windu. Untuk yang dibahas ini perkembangan istilah Bu Lada, kita itu tidak berani membicarakan Pak. Masalahnya ada proyek tol itu yang sedang dikerjakan dan untuk pengembangan juga kita sekarang vakum Pak. Istilahnya kalau untuk di lokasi diam-diam saja, saya di sini tidak bisa banyak untuk menjelaskan. Semua yang termasuk penanaman mangrove kita sudah mengikuti, dan kebetulan nanti tanggal 30 hari Sabtu ulang tahun Pak, itu di Ilir-ilir di desa Dengan di sini mau diundang dari mangrove, mau diundang karena itu sudah termasuk nanti dari Astaga. Saya mengucapkan banyak terima kasih diundang di acara ini untuk pegiat penanaman mangrove, yang mana Pantai Tirang menurut saya masih butuh penghijauan, khususnya Semarang, untuk memperindah tempat wisata. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke penanaman mangrove
selalu saya arahkan ke Semarang Mangrove di Pak Gembel, untuk kerjasamanya. Dan untuk Semarang Mangrove khususnya kalau ada kegiatan tidak melalui saya langsung ke Semarang Mangrove, tolong dihimbau perizinannya H-2 sudah sampai ke pengelola. Jadi Sabtu Minggu kan tiketnya mahal 10.000. Kalau H-2 sudah sampai, saya bisa mengajukan sudah di 5.000 per orang. Jadi ya saya ingin sebetulnya saya mengajukan kalau untuk penanaman royalty free. Nah, jawabannya kita juga bayar pajak ya, bingung Pak. Akhirnya kasih kebijakan kalau kebanyakan Sabtu Minggu itu dikasih diskon 50% dengan syarat surat perizinan H-2 sudah sampai di pengelola. Seperti itu, nanti dari pihak luar yang mau datang ke Pantai Tirang mau kegiatan, kalau misalnya nanti Semarang Mangrove tidak ada, bisa ketemu dengan pengelola khususnya dengan saya, nanti bisa saya sampaikan kepada beliau Mas Daniel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami ini atau nuwun Mbak Ika sudah dijauh. Kami harus belajar banyak dari Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman puluhan tahun di bidang penanaman. Kami bergerak untuk mendampingi masyarakat berupaya-upaya dengan bekerja sama dengan banyak pihak. Tentu saja tidak bisa sendiri, pasti harus dengan banyak pihak, baik tingkat provinsi, baik tingkat kota maupun masyarakat, khususnya masyarakat. Karena apa yang kami lakukan itu mencoba untuk mendidik masyarakat aware terhadap persoalan lingkungan yang semakin sangat penting sekali. Dan untuk selain untuk pengembangan ekologi, kita juga melakukan pengembangan ekonomi, di mana dari Kesemat sudah berhasil mengembangkan beberapa olahan produk dari mangrove itu sendiri. Salah satunya ada kopi mangrove dan juga ada olahan jajan mangrove. Dan kebetulan juga kemarin tim PPK adik tingkat saya yang dari Kesemat itu berhasil memenangkan Adi Wipapurawan mewakili Undip membawa produk mangrove ke Bali. Jadi fokus dari Kesemat itu mungkin yang bisa saya tunjukkan dan unggulkan. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Semarang. Saya mewakili dari Pak Tenggeling selaku Ketua Semarang Mangrove. Sedikit cerita, kami ini dari Semarang Mangrove ini pada basicnya adalah pecinta alam, teman-teman pecinta alam. Karena kami sering melakukan kegiatan konservasi di lereng-lereng gunung, karena memang kita mainnya di sana ya dulunya alamnya. Jadi karena ada ide gagasan dari teman-teman semua bahwasannya kenapa kok kita tidak merawat kota sendiri. Nah pada akhirnya itu terus kita mulai turun mendekati ke pantai, akhirnya kita terbentuk Semarang Mangrove. Jadi kita masuk di Pantai Tirang ini tahun 2019. Mungkin Mas Imam juga paham, kita masuk waktu itu tempat ini belum jadi tempat wisata, jalannya masih setapak begitu. Dan kalau dibilang dari teman-teman semua, mungkin kita ini adalah yang termuda dari para penggiat mangrove semuanya. Jadi kami ini masih belajar, kami masih butuh bantuan dari teman-teman semua tentang mangrove dan segala permasalahannya. Mungkin itu, dan untuk permasalahan kami di sini mungkin karena memang lahan di sini itu terbatas. Memang kita kebanyakan itu dari teman-teman mahasiswa sekolah itu kalau menanam semuanya itu pada lari ke sini. Dan karena lahan kita terbatas, makanya yang kita lakukan saat ini tambal sulam. Jadi untuk kendalanya memang seperti itu. Dan untuk ke depan, untuk masalah apa sih itu pengembangan mangrove ya, untuk menjadi produk dan lain sebagainya, kita memang belum menginjak ke situ karena memang usia kita masih muda sekali lagi dibilang daripada teman-teman semua.
Mungkin itu sedikit dari Semarang Mangrove. Nanti apabila ada masukan buat kami yang masih muda ini, kami terima, mungkin kami masih bisa belajar dengan yang lain. Kiranya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Yang mau menanam di sini itu kan pasti berhubungannya dengan Semarang Mangrove. Nah, kami ini membutuhkan untuk masukan atau nantinya ada mapping untuk komposisi dan zonasi mangrove mana yang tepat ditanam di mana. Jadi nanti kan tergantung siapa yang membuat daftar mappingnya dan dia milihnya seperti apa. Tapi minimal kita punya gambarannya. Kira-kira seperti itu. Makanya tadi saya tanya penjelasan semuanya tuh kira-kira tempat kita itu seperti apa. Itu totalnya 2.500 27 yang tidak bervegetasi lebih banyak 2.400 yang bervegetasi kurang dari 100 lah itu posisi kita tidak boleh Bapak Ibu mengatakan bungkus sudah banyak, tidak seperti itu ya, karena ini tergantung siapa yang membuat pemilahannya gitu. Ini hanya sekedar angka supaya kita punya gambaran untuk melakukan sesuatu ke depan, kira-kira gitu ya. Yang pertama rencananya itu adalah penanaman mangrove. Jadi setuju Pak Mas, saya panggil Mas aja karena orang di itu ya, kakak abang Mas gitu kan. Itu memang penanaman, jadi prioritas memang di penanaman karena kita melihat antara yang terbuka dengan yang ada vegetasinya tadi masih lebih banyak yang terbuka, kira-kira seperti itu. Nomor 1 penanaman, setuju ya. Kemudian yang kedua, saya kesini 2021 belum ada ini. Betul ya? Belum ada gazebo. Ini saya tulis tahun 2020. Itulah fasilitas sarpas ekowisata. Jadi kita sebenarnya penjaringan sudah melakukan lebih cepat dari yang diharapkan oleh pemerintah. Dulu waktu itu saya masih pakai negeri, jadi nulisnya seperti itu ya. Saya malah kaget ini, sudah bagus sekali di sini itu. Ini saya terus tahun 2020, saya antar ke Kementerian LHK, diantar langsung ke Biro Perencanaan Kementerian 3. Tadi ada ekonomi dan lain-lain gitu ya. Kan ada dua tadi, selain penanaman atau konservasi adalah ekonomi, pengembangan ekonomi macam-macam itu ya. Ada olahan mangrove, ada kopi mangrove, macam-macam, seperti mangrove, jajaran mangrove gitu ya. Yang ketiga adalah fasilitas sarpas ekonomi produktif. Masih sama ya? Ya, betul. Jadi penjaringan semuanya sudah melakukan sebagaimana sebenarnya yang direncanakan. Tanpa padahal sebenarnya nggak lihat itu ya. Bayangin kalau penjaringan sudah lihat itu ya rencananya ya. Bayangin kalau kita sudah sering ngumpul, pasti lebih kencang lagi. Saya keempat, tadi Ibu dari Kuskupan dan tentu teman-teman yang lain itu, yang keempat ini yang paling penting, pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Kalau kita nyebutnya penguatan kelembagaan, sama juga yang kesematanya Mas ya, betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu teman-teman semuanya itu sudah betul, sudah sesuai. Roadmap-nya udah jelas dan capaiannya udah jelas, sudah itu. Betul gitu ya. Ini kenceng itu ya, tapi ternyata tidak semudah itu untuk melakukan suatu kegiatan. Yang pertama begini. Di ngomong relawan, ya apa namanya? Pecinta alam. Saya dulu di bidang yang menangani pecinta alam Mas gitu kan. Jadi dari gunung turun ke pantai gitu ya kira ya. 2015 itu kita pengen, nah namanya mimpi itu boleh gitu kan. Pengen menggeser rehabilitasi itu konservasi rehabilitasi itu dari daratan itu gunung ke pantai. Kenapa dari gunung ke pantai? Kalau di daratan itu yang jelas banyak di sana. Ada pertanian, ada perkebunan, ada kehutanan, ada lingkungan hidup, ada macam-macam. Tapi yang di pantai hanya sedikit. Itu yang pertama itu Mas ya. Yang di atas tadi udah banyak, ibaratnya lahannya kurang lebih sama, tapi orangnya sudah banyak. Yang punya kegiatan di gunung sampai ke daratan itu sudah banyak. Sementara yang di pantai, saya nyebutnya pantai ya. Pantai itu kan ada mangrove, ada payo, ada pantainya ya. Betul ya gitu ya Mas ya. Jadi sebenarnya kita itu, tapi kita sebetulnya lebih keren kan seperti mangrove gitu ya. Jadi kita itu setuju, kita sependapat 2015 kita pengen seperti itu. Dari 15 kabupaten kota yang ada mangrove-nya, kita dulu sudah menetapkan pengen punya, ini masuk yang kedua ya, kita punya model pengembangan ekosistem pantai gitu. Ya, tapi sekali lagi mimpi boleh saja. Makanya ketika dihibur ini sama Bu ini kaget betul ya. Ini kayaknya mau luar biasa begini gitu kan? Iya.
enggak ya bawahnya aja tuh. Kita usul kalau penangkaran itu bawahnya paringi plastik Pak.